Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama datang di hadirat Tuhan, bahwa hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita semuanya menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, mencari wajah-Nya dan mendapati kasih-Nya. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, buat karya-Mu yang terbesar Tuhan yang ada di dunia ini bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa kasih-Mu itu Tuhan yang menyelamatkan kami, pengorbanan-Mu, darah-Mu yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan biarlah pada saat ini kami bawa korban hidup kami di hadapan-Mu, bawa jiwa kami di hadapan-Mu untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, terima kasih. Haleluya. Sebab Kau Tuhan sungguh baik, Bapa besar kasih-Mu, besar pengorbanan-Mu Yesus. Dan ku bersyukur, terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kasih-Mu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, tak pernah tinggalkan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh
tidak terpikirkan oleh pikiran kami. Begitu dalam dan lebar kasih-Mu, begitu besar cinta-Mu. Tidak dapat kami membalasnya selain kami menyembah. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Mari bersama-sama dengan segenap hati katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar.
kasih-Mu yang terbesar Tuhan, dan karya-Mu menebus setiap kami. Oh, tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih Bapa yang memberikan anaknya, yang mati di kayu salib untuk menggantikan setiap kita, menebus setiap kita, menyelamatkan hidup kita, dan memberikan jaminan hidup kekal. Oleh karena itu, beri penyembahan yang terbaik di hadapannya, sebab Dia layak terima segala pujian hormat kita. Sama-sama sembah Tuhan. Oh, karya-Mu yang terbesar Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku,
kasih yang lebih besar selain kasih-Mu Bapa yang memberikan hidup-Mu bagi setiap kami. Kami mau bersuka cita sebab kami tahu kami adalah umat yang sudah ditebus dengan darah-Mu yang kudus. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. Sorak-sorak yang meriah buat Tuhan sekali lagi, haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para penakut. Sekali lagi katakan, sekarang telah tiba keselamatanmu Tuhan, tiba atas setiap kami, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para penakut kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, sorak-sorak bagi Tuhan. Karena oleh darah anak domba kita semua ditebus, amin. Oleh karena itu kita menjadi ciptaan yang baru, jangan jadi manusia lama lagi. Yang percaya sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan. Kami adalah ciptaan baru-Mu Tuhan. Mari bersuka cita bersama-sama. Sebab Tuhan baik. Kau Tuhan yang mulia, ingin ke dunia,
dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, percaya Dia baik atas kita, amin. Mari angkat kedua tanganmu, nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Dengan imanmu katakan, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau hidup di luar hukum kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Para papa papa semuanya bersama-sama katakan, para papa para papa. Amin. Yes. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pengorbananmu, pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Oh, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya Kepadamu. Di Yesus Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa.
Biarlah Tuhan, setiap kami yang siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami percaya hidup kami diperbarui. Kau berkati setiap hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya semua perkataannya, lidah bibirnya, semuanya berasal daripada Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk karya ajaib yang luar biasa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang dikenal dengan orang-orang yang memiliki tanda. Kami adalah orang-orang yang terlepas dari kutuk. Kami adalah orang-orang yang telah disembuhkan dari sakit penyakit. Karena Yesus yang telah mati di kayu salib. Yesus telah menebus kami. Tuhan Yesus telah membayar segala sesuatunya. Oleh karenanya kami hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Memberkati semua kami Tuhan, memberkati setiap orang yang mendengar ini, dan terlebih lagi Tuhan memberkati setiap orang yang melakukan ini dalam kehidupan kesehariannya. Mari berfirman kepada kami Tuhan, kami membuka hati untuk Tuhan berbicara kepada kami. Terpuji namamu Bapa kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama dengan saya mengatakan, amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, saya akan memulai dengan 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Firman Tuhan bilang begini untuk kita, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, ayat ini berbicara tentang kematian Kristus di kayu salib. Kematian Kristus di kayu salib, Alkitab bilang begini, Dia yang telah mati di kayu salib supaya kita hidup oleh kebenarannya. Supaya oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Artinya kematian Yesus di kayu salib berbicara tentang satu penebusan yang luar biasa untuk umat ketebusannya. Nah, selama ini yang kita pahami bahwa Jumat Agung atau perayaan kematian Kristus kita sebut dengan Jumat Agung. Saya belum menemukan terminologi tentang Jumat Agung dalam Alkitab,
Maaf kalau saya sedikit berbeda. Yang saya tahu bahwa hanya ada satu hal yang dicatat dalam Alkitab, yaitu Paskah. Nah, Paskah ini dimulai dari bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Mereka keluar dari Mesir oleh permintaan mereka, jeritan hati mereka, waktu mereka menjerit kepada Tuhan atas perbudakan yang terjadi di tanah Mesir. Mereka menjerit kepada Tuhan atas penderitaan, atas tekanan, perbudakan yang terjadi di Mesir dalam kehidupan mereka selama 400 tahun di sana. Nah, ketika Tuhan mendengar jeritan mereka, maka Tuhan teringat akan perjanjian yang Tuhan buat dengan Abraham pada waktu itu. Tuhan punya perjanjian dengan Abraham dan Ishak dan Yakub. Nah, ketika bangsa Israel yang tinggal di Mesir dalam posisi mereka sebagai budak, mereka menjerit karena penderitaannya, Tuhan teringat akan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga Tuhan berkeputusan untuk menebus mereka, untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Tuhan mau mereka keluar sebagai orang-orang yang merdeka. Nah, Alkitab catat begini, bahwa waktu Tuhan mengatakan kepada mereka supaya mereka harus keluar, Tuhan berbicara kepada Musa untuk sampaikan kepada Firaun supaya umat Tuhan ini keluar dari perbudakan Mesir. Waktu Musa berjumpa dengan Firaun, dia menyampaikan apa yang dia dengar dari Tuhan. Dia bilang kepada Firaun begini, izinkanlah umatku, izinkanlah bangsa Israel keluar untuk mereka merayakan perayaan bagi Tuhan. Nah, ternyata poin pertama ketika Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, Tuhan mulai dengan satu kata bahwa izinkan bangsa ini keluar dari perbudakan, izinkan bangsa ini keluar dari Mesir, supaya mereka merayakan selebrasi untuk saya, untuk aku. Kata Tuhan seperti itu. Artinya bagi Tuhan mengeluarkan bangsa ini dari perbudakan itu sangat gampang. Tapi Tuhan mau mereka mengerti bahwa ketika mereka keluar, tangan siapa yang sedang menuntun mereka keluar. Ketika mereka keluar, maka Tuhan inginkan mereka merayakan sesuatu bagi Tuhan. Sebagai bukti bahwa mereka mengakui kedaulatan Tuhan yang kuat yang menuntun mereka keluar dari perbudakan selama 400 tahun. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sehingga bagi saya Paskah itu telah terjadi ketika 1 Petrus 2 ayat 24 dia bilang begini, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Sehingga ketika Yesus di kayu salib, maka segala dosa kita telah ditanggung. Oleh karenanya pada waktu Yesus di kayu salib, Paskah sedang terjadi. Passover sedang terjadi. Kita terlepas dari segala kutuk, kita terlepas dari segala tula, kita terlepas dari segala dosa-dosa kita, dan kita menjadi orang-orang yang disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Kita mengalami hidup baru yang disebut dengan ciptaan-ciptaan baru, karena Yesus telah mati di kayu salib. Nah, ini yang terjadi, yang kita pahami selama ini. Oleh karenanya bagi saya bahwa Paskah itu sudah dimulai ketika Yesus mati di kayu salib. Boleh Bapak Ibu berbeda dengan saya minta maaf kalau saya sedikit berbeda untuk hal yang seperti demikian. Nah, orang Israel mereka begitu menghargai karya Tuhan yang luar biasa ketika membawa mereka keluar dari tanah perbudakan kepada satu negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Ketika Tuhan mengeluarkan mereka dari perbudakan yang luar biasa, ada satu hal yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka karena selama 400 tahun mereka hidup dalam perbudakan. Nah, coba aja Bapak Ibu bayangin bahwa orang yang terbiasa selama beberapa puluh keturunan, mereka hidup dalam satu perbudakan yang seperti itu. Artinya Bapak Ibu begini, orang yang mengalami hal-hal yang demikian, ketika mereka terlepas, maka itu adalah kemerdekaan yang sangat-sangat berharga yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, kejadian ini membuat bangsa Israel memiliki 3 hari yang mereka rayakan dalam kehidupan mereka. Mereka punya 3 hari besar yang mereka rayakan, salah satu diantaranya hari raya Paskah. Nah, mereka akan dengan sangat gembira, dengan sangat sukacita merayakan hari Paskah, dan biasanya di Israel mereka akan merayakan hari Paskah selama kurang lebih 7-8 hari. Nah, kita di Indonesia kita rayakan hari Paskah pada hari Minggu, sedang hari Jumat kita tidak rayakan itu, kita rayakan sebagai hari Jumat Agung. Tapi bagi saya, kematian Yesus di kayu salib adalah saat di mana karya penebusan sedang terjadi. Nah, satu hal yang Tuhan inginkan atau ada beberapa yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika mereka dilepaskan dari perbudakan, maka Tuhan sedang mempersiapkan satu generasi pemuji dan penyembah Dia. Tuhan sedang menyiapkan sesuatu generasi yang mendiami tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada
Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karenanya begini, ketika satu bangsa ini telah dipersiapkan untuk mendiami satu tempat, maka Tuhan memulai dengan satu kebiasaan yang tidak mereka lakukan pada waktu mereka tinggal di tanah perbudakan. Nah, Tuhan ingin bangsa ini menjadi generasi yang memiliki tanda penyelamatan. Artinya generasi yang mengerti bahwa mereka diselamatkan karena Tuhan yang melepaskan mereka dari tulah. Generasi yang memiliki tanda artinya Tuhan sedang mau mengingatkan mereka bahwa mereka keluar, mereka terlepas dari penghukuman, mereka terlepas dari tulah ketika ada tanda darah yang ada di atas ambang pintu mereka. Tuhan mau mengingatkan mereka bahwa mereka yang terlepas dari tulah di Mesir adalah generasi yang memiliki tanda darah. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, ketika generasi ini hidup di tempat yang nantinya Tuhan siapkan kepada mereka, seharusnya Tuhan lagi mempersiapkan mereka menjadi mental sebagai seorang pemuji dan penyembah. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi dengan kita ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Tuhan Yesus menyelamatkan kita di kayu salib. Apa yang sebenarnya rencana sorga untuk kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Alkitab bilang begini dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18 tolong. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan daripada Tuhan. Nah, banyak orang beranggapan bahwa kenapa Tuhannya orang Kristen kok bisa mati? Banyak orang beranggapan bahwa Tuhan kok bisa disalibkan dan dia tidak memberontak. Alkitab mencatat dalam begini, bahwa kalau aku tidak akan memberikan nyawaku, tidak ada seorang pun yang bisa ambil daripadaku. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku dan aku akan mengambilnya kembali. Nah, kita lihat bahwa Tuhan mau melakukan ini dimulai daripada Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Coba kita lihat Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat ke-16 Tuhan bilang begini, firman Tuhan bilang begini, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Hidup kekal akan terjadi kepada setiap orang yang mempercayai Yesus, ketika Yesus mengerjakan apa yang saya sebut dengan karya keselamatan atau menyerahkan hidupnya untuk menebus manusia. Oleh karenanya bukti daripada Yohanes pasal 3 ayat ke-16, ialah Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk disalibkan. Firman Tuhan bilang begini, kalau aku tidak memberikan nyawaku, siapa yang mau bisa ambil dari aku? Aku memberikan nyawaku dan aku akan mengambil kembalinya, oleh karenanya Bapa mengasihi aku. Nah, Tuhan sedang berbicara bahwa kematian di kayu salib adalah bonus, hadiah yang Tuhan berikan, bukti bahwa dia mengasihi manusia. Bukti bahwa Tuhan sedang punya kepentingan, Tuhan sedang punya atensi yang luar biasa untuk menyelamatkan manusia. Tuhan tidak mau karya ciptaannya menjadi binasa oleh dunia. Oleh karenanya sorga mengasihi manusia, sorga mengasihi dunia, oleh karenanya sorga mengirim anaknya. Harta terbesar yang sorga punya untuk menebus manusia. Itu yang terjadi dalam proses penyaliban yang kita pahami sebagai kematian Yesus di kayu salib. Nah, di ayat lain Alkitab bilang begini, Yohanes pasal yang ketiga, tolong. Oke. Yohanes pasal yang ke-13, 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Nah, Tuhan Yesus telah membuktikan dua hal ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia telah membuktikan bahwa dia adalah pribadi yang memiliki kasih yang lebih besar daripada kasih apapun di dunia ini. Tuhan Yesus telah membuktikan itu. Oleh karenanya begini Bapak Ibu Saudara, ketika karya penebusan terjadi, seharusnya kita mulai meresponi dengan apa yang harus kita berikan sebagai orang-orang yang diselamatkan. Nah, karya penebusan ini membuat kita adalah orang-orang yang memiliki tanda darah. Kita adalah orang-orang yang dibebaskan karena salib Kristus. Nah, salib Kristus dia berbicara darah yang dicurahkan. Salib Kristus dia berbicara pendamaian manusia dengan Tuhan. Salib Kristus dia berbicara pengampunan dosa. Salib Kristus dia berbicara tentang pelepasan dari segala kutuk yang ada di dunia. Oleh karenanya setiap kita yang hidup dengan kuasa yang terjadi di kayu salib, maka kita adalah orang-orang yang dibebaskan, kita adalah orang-orang yang merdeka. Baik. Setiap kita yang terbebas dari hukum dosa, setiap kita yang telah dibebaskan karena Yesus telah mati di kayu salib,
maka seharusnya akan memunculkan kita sebagai ada beberapa generasi yang saya akan sebutkan untuk Bapak Ibu Saudara, tetapi saya tidak akan menjelaskan satu persatu, tetapi ada 6 poin generasi yang Alkitab catat ketika Tuhan telah menyelamatkan kita dari segala dosa. Ketika Yesus telah mati di kayu salib, maka yang terjadi, kita telah dipindahkan dari generasi yang penuh dengan dosa, generasi kegelapan, menjadi generasi dengan tanda darah. Itu yang tadi saya sebut dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Kemudian yang kedua, Alkitab bilang begini bahwa kita adalah orang-orang yang dibebaskan karena Yesus telah mati di kayu salib. Seharusnya kita memunculkan diri kita sebagai generasi pemuji dan penyembah. Ini bukti bahwa kita menghargai kematian Yesus di kayu salib yang begitu menderita, begitu tersakiti. Bukti bahwa kita mau membalas apa yang Tuhan Yesus buat baik untuk kita. Kita harus hidupi generasi pemuji dan penyembah dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab bilang begini bahwa kamulah, oke kita lihat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Tolong dibaca. 1 Petrus yang kedua, ya oke kita akan baca bersama. Firman Tuhan bilang begini, kamu yang dahulu bukan umat Tuhan, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihaninya, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, ketika karya penebusan ini terjadi, maka kita adalah orang-orang yang seharusnya menjadi generasi pilihan Tuhan. Nah, saya waktu baca ayat ini kemudian saya mulai mengerti dengan baik. Ketika saya pagi-pagi hari saya ambil waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan, saya lagi menyembah Tuhan, kemudian saya masuk lagi satu lagu pujian. Saya nyanyi lagu begini, sayang disayang, sayang, sayang, disayang. Nah, saya nyanyi lagu itu ketika Tuhan menjamah saya dengan luar biasa. Saya nangis sampai saya nggak bisa berhenti. Saya bilang begini, kenapa Tuhan begitu menyayangi saya? Kenapa Tuhan bisa mengambil saya, mengambil anak, menjadi anaknya? Saya nyanyi lagu itu sampai saya tersungkur di kaki Tuhan, saya nangis. Saya bilang, Tuhan, siapa saya ini? Sampai Tuhan mengambil saya menjadi anak. Tuhan memilih saya menjadi anak. Nah, ketika saya mengerti ini bahwa kamu yang dulu bukan siapa-siapa. Kamu dulu yang bukan umat Tuhan. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Saya baru mengerti, berarti Tuhan ini lagi sayang banget dengan kita. Nah, saya mau bilang untuk Bapak Ibu Saudara, untuk setiap kita yang mendengar apa yang saya bicarakan hari ini, saya bilang begini, kebaikan yang Tuhan buat untuk kita, seharusnya kita memiliki pemikiran yang positif untuk membalas itu. Saya lihat saat-saat sekarang ini, ketika banyak kesusahan terjadi, banyak orang mulai mencari perlindungan. Banyak orang mulai mencari siapa sih yang bisa melepaskan kita dari kesusahan ini. Siapa sih yang kira-kira bisa membawa kita keluar dari masalah yang begini rumit. Saya mau bilang untuk Bapak Ibu Saudara bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan. Kita adalah orang-orang yang telah dilepaskan. Dan kita adalah orang-orang yang terlepas dari segala tula. Oleh karenanya ada sikap yang harus kita buat untuk Tuhan. Ketika kita adalah orang-orang yang terlepas dari segala kesusahan yang dunia ancamkan, berikan kepada kita, maka seharusnya kita menyiapkan diri sebagai orang-orang yang suka menyenangkan hati Tuhan. Apa yang bisa kita buat untuk menyenangkan hati Tuhan? Tiada yang lain selain kita begini. Menyenangkan hati Tuhan, memuji, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ini yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai generasi pemuji dan penyembah yang dilepaskan karena Yesus mati di kayu salib. Sebagai generasi yang memiliki tanda darah, kita memiliki akses langsung dengan Tuhan. Ketika kita memiliki akses dengan Tuhan, kita disebut sebagai imamat. Karena kita punya hubungan langsung dengan Tuhan, itu bisa Tuhan siapkan untuk kita. Sehingga ketika tanda darah itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita disebut sebagai generasi imamat, kita disebut sebagai generasi rajani, bahkan kita disebut sebagai generasi yang kudus dan generasi milik kepunyaan Tuhan. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, kita akan baca untuk membuktikan apa yang saya katakan tadi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, generasi tanda darah membuat kita menjadi generasi yang disebut sebagai generasi imamat. Generasi imamat yang rajani. Tanda darah membuat kita menjadi generasi yang menjadi milik kepunyaan sendiri, milik kepunyaan Tuhan sendiri. Generasi yang menjadi generasi kudus yang menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, setiap yang Tuhan sudah buat untuk kita,
seharusnya kita pikirkan ini lebih baik. Apa yang layak kita kerjakan, apa yang tidak layak kita kerjakan, apa yang harus kita buat dalam kondisi-kondisi seperti ini. Ketika ini terjadi dalam kehidupan kita, seharusnya kita adalah orang-orang yang mewakili Tuhan di dunia ini untuk menyatakan kerajaan Tuhan di dunia ini. Firman Tuhan dalam begini, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Supaya apa? Kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Supaya kita melakukan apa? Apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kita memberitakan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin baca satu ayat ini untuk kita sekalian. Roma pasal yang ke-6, ayat 3 dan ayat yang ke-4. Seringkali ayat ini tidak banyak orang tertarik untuk membicarakan ini, tapi saya ingin berbagi untuk Bapak Ibu Saudara tentang ayat ini. Mungkin saya sendiri tidak terlalu sempurna dalam melihat ayat ini atau ketika saya menggenapi ayat ini dalam kehidupan saya sehari-hari. Tapi saya ingin bagikan untuk Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu bisa melakukan jauh lebih baik daripada saya. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 dan ke-4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Nah, ketika ayat ini berbicara tentang kita yang telah dibaptis, atau tidak tahukah kamu bahwa kita yang semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Ayat ini sedang menjelaskan kepada kita bahwa setiap kita yang telah dibaptis seharusnya kita adalah orang-orang yang sudah mematikan kedagingan kita bersama-sama dengan kematian Yesus di kayu salib. Berikutnya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Nah, setiap orang yang dibaptis dalam kematian bersama-sama dengan Kristus, seharusnya dia adalah menjadi ciptaan baru. Dan ciptaan baru adalah orang yang hidup di dalam ketaatan terhadap firman Tuhan, orang yang hidup melepaskan segala kedagingan, orang yang melepaskan segala egoisnya, orang yang berselaras dengan pikiran Tuhan. Baik, sehingga ketika kita merayakan Paskah saat-saat sekarang ini, saya baca Bapak Ibu Saudara untuk kita mulai merubah paradigma kita tentang apa yang terjadi. Seharusnya tidak perlu lagi ada kesedihan bahwa ketika kita melihat Yesus disalib, ketika kita menonton film itu, The Passion of the Christ, kemudian kita merasa terharu dan kita mulai menangis. Saya teringat satu ayat ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju ke Bukit Golgota, kemudian ada seorang wanita melihat Tuhan Yesus, dia menangis. Kemudian dia bilang, "Hai wanita Yerusalem, perempuan Yerusalem, ngapain kamu menangisi aku? Sebaiknya kamu tangisi dirimu dan tangisi anak-anakmu." Nah, Tuhan Yesus yang kita sembah, yang pernah mati 2000 tahun lalu di kayu salib, dia adalah pribadi yang sudah bangkit dan dia sekarang sedang bertakhta. Nah, seharusnya apa yang harus kita kerjakan saat-saat sekarang ini, kita lebih memikirkan bagaimana tentang nubuatan-nubuatan para nabi terdahulu tentang Yesus Kristus. Nabi-nabi terdahulu mereka pernah bernubuat tentang kelahiran Yesus Kristus. Itu sudah terjadi. Mereka bernubuat tentang kematian Yesus Kristus. Itu sudah terjadi. Mereka bernubuat tentang kebangkitan dan naiknya Yesus ke sorga. Itu sudah terjadi. Mereka bernubuat bahwa dia akan datang. Ini yang belum terjadi. Yang sekarang ini sedang kita nanti-nantikan kapan itu akan terjadi. Nah, saya mau bilang untuk Bapak Ibu Saudara, sebaiknya kita mulai memikirkan apa yang harus kita persiapkan ketika satu nubuatan yang belum terjadi. Sehingga ketika nubuatan yang terakhir ini terjadi, maka kita adalah orang-orang yang sudah siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, generasi dengan tanda darah adalah generasi yang memperhatikan baik pola hidupnya dalam kesehariannya. Generasi yang dibebaskan oleh darah yang mahal, artinya generasi yang mengerti bahwa kekudusan adalah sesuatu yang perlu dijaga dengan baik. Generasi yang mengerti bahwa seharusnya dia hidup dalam kekudusan yang benar. Sehingga apa? Dia sedang menghargai kematian Yesus di kayu salib. Dia sedang menghargai bagaimana Yesus membayar hutangnya yang luar biasa dengan darahnya yang mahal. Saya akan akhiri dengan satu ayat Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap kita seperti tanah yang menghisap air. Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, tolong.
Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Tuhan. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Sebaiknya Bapak Ibu perhatikan tentang hal ini. Ayat ini mengingatkan saya bagaimana waktu-waktu kita yang singkat, kesempatan-kesempatan kita yang singkat, dan mungkin kesempatan-kesempatan akhir kita untuk memperbaiki gaya hidup kita. Saya teringat satu ayat tentang pohon ara di kebun. Ketika dijumpai pohon ara tidak berbuah, kemudian pengelola pohon ara itu bilang begini, Tuhan izinkan saya untuk mengolah pohon ara ini, barangkali tahun depan ia akan berbuah. Kalau tahun depan dia tidak akan berbuah, silakan mau ditebang, mau diapakan, itu haknya Tuhan. Nah, ketika ayat ini saya mendapatkan ayat ini, saya bilang, ini kelihatan Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita, untuk bertobat. Saya ingin untuk Bapak Ibu Saudara yang mendengar acara ini, mengerti, menghargai, pasca tahun ini adalah saat di mana kita mulai memutuskan, memperbaiki gaya hidup kita, berbalik dari sesuatu yang kita pahami salah selama ini, dan melakukan apa yang seharusnya kita kerjakan. Menjadi orang-orang yang berdampak, berguna, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Above all power, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you were.
kasih Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kalau hari ini kami boleh diizinkan untuk masuk di dalam perjamuan kudus, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan GBI Tridharma Blessing dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan seluruh pengurus jemaat GBI Tridharma Blessing dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman Tuhan yang sudah sangat memberkati kami. Dan biarlah apa yang kami dengar boleh Engkau tanam dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara aku kasih Tuhan, hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan biarlah dalam sakramen perjamuan kudus hari ini benar-benar menjadi sesuatu yang sakral, yang dahsyat. Karena persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus itu akan menghasilkan kuasa yang sangat besar. Walaupun kita tidak berjumpa secara face to face, tapi saya percaya, saya yakin dan percaya, walaupun kita jauh, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Walaupun kita jauh, kuasa Tuhan tetap bekerja. Kuasa Tuhan tetap nyata. Untuk di Bapak Saudara kasih Tuhan, hari ini kita sedang diingatkan kembali akan korban Yesus di atas kayu salib. Dan Yesus datang ke dunia, mati di atas kayu salib, diolok, dihina, diludahi, disiksa. Untuk saya dan saudara. Bahkan mati di atas kayu salib. Dan saat Yesus disalib, dan Yesus berkata, sudah selesai. Dengan kata lain, Yesus mau memikul dosa kita. Seharusnya kita binasa, seharusnya kita dihukum, tapi karena cintanya, kasihnya, dia rela mati di atas kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa. Sebenarnya kita yang dihukum, tapi dia mau. Untuk itu Bapak Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengar firman Tuhan dan angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang ada tangan kita, roti yang sudah diberkati Tuhan, adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus. Haleluya, makanlah. Angkat cawan tinggi dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, cawan anggur yang sudah diberkati Tuhan adalah merupakan persekutuan dengan darah Yesus. Haleluya, minumlah. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya ada makna yang sangat dalam atas kehidupan kami. Kami sudah menerima hidup kekal, kami sudah menerima anugerah, kami sudah menerima keselamatan, dan kami sudah ditebus dosa kami, dan kami sudah dibenarkan, kami sudah dilayakkan, kami sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Setiap kutuk sakit, penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk apapun juga sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapak buat pengorbanan Tuhan. Terima kasih buat kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Kalau hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami bisa bernafas, itu adalah kemurahan Tuhan. Kalau hari ini kita diberikan cuaca yang baik, keluarga yang baik, semua yang baik. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan suara-suara itu Tuhan Allah kita. Aku datang ya Tuhan untuk memenuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untukmu Allah yang kasih. Kau kulayani sepenuh
Aku sembuh dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Tuhan setia mengikutku selalu. Oh Yesus Tuhan, Tuhan setia mengikutku selalu. Oh Yesus Tuhan, Tuhan setia mengikutku selalu. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, buat kasih Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah sangat memberkati kami. Dan terima kasih buat kami boleh masuk di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Bapak buat kasih dan semua yang baik yang sudah berikan pada kami. Terima kasih Jemaat GBI Tidar Blessing dimanapun saudara berada. Kalau engkau hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan dengan setia dan melakukannya dengan baik-baik, maka Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan memberikan engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan memberikan engkau kekuatan yang baru. Tuhan akan memberikan semangat yang baru. Tuhan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memberkati pelayanan, memberkati pekerjaan, memberkati keluargamu. Dimanapun saudara berada, kami percaya yang sakit hari ini sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang mengalami masalah Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapak, berkati jemaat GBI Tidar Blessing dimanapun saudara berada. Terima kasih dalam nama Bapa, Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, yang menolong, yang memulihkan, yang menyertai mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.